Kadang-kadang kita ada orang berniat jahat, ketika dia melakukan kejahatan, hasilnya malah bagus. Ada sebaliknya juga, ada orang melakukan perbuatan bagus, hasilnya malah jelek. Kamu sudah capek-capek nge-SMS dia, pinginnya dia sholat tahajud, dia malah marah-marah, itu kan hasilnya jelek. Kamu sudah melakukan hal yang baik loh, kamu bela-belain bangun, ngingetin dia bangun, tapi dia malah marah. Jadi tujuan nggak bisa diukur. Perilaku baik tidak selalu hasilnya baik, perilaku jelek tidak selalu hasilnya jelek. Kadang kebalikannya. Orangnya sih sholat, tapi kok korupsinya segitu besarnya. Harusnya kan perilaku sama hasil tindakannya nyambung, tapi ini nggak nyambung. Banyak yang kayak gitu. Orang yang paling religius ternyata kadang-kadang orang yang paling sadis. Kamu dibandingkan Imam Samudra itu mungkin kalah jauh. Wiridnya, sholat malamnya, rajin tahajudnya, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi dibalik yang dahsyat di sisi sayap kanan, dia juga ekstrim di sisi kiri. Dia tega bunuh banyak orang, dia tega dan seterusnya. Ini jadi kalau diukur hasilnya agak susah. Kenapa kok susah diukur ya? Karena akibat atau hasil dari perbuatan kita bukan kita yang menguasai. Kita tidak bisa ngontrol. Ini yang bikin orang Jabariyah bilang segalanya tetap Tuhan yang menentukan. Asy'ariyah juga begitu. Setelah bulet tidak karu-karuan, kesimpulannya man propose, God dispose. Manusia yang merencanakan, yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Ya sama aja kalau Tuhan yang menentukan kan. Kamu rencana kayak gimana juga Tuhan yang menentukan. Kamu tidak menguasai. Tidak ada jaminan kamu yang rajin belajar IP-nya tinggi. Nggak ada jaminan yang tidak rajin belajar IP-nya jelek. Kadang-kadang mungkin dosennya waktu ngasih nilai ngantuk, terus yang harusnya bagus dikasih jelek, harusnya jelek dikasih bagus. Waktu mahasiswanya protes, loh emangnya kamu mau tak tunjukin hasilmu sih gitu. Dosennya gengsi sudah. Kalau sudah kayak gitu, itu kan nasib namanya. Kamu nggak menguasai tindakanmu, hasilnya kamu nggak menguasai. Oke. Yang bisa kita kuasai hanya motifnya, niat awal dari tindakan kita, itu kita bisa ngatur, tapi hasilnya nggak bisa. Untuk sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, nggak bisa dijadikan pedoman. Jadi untuk sesuatu yang kita nggak bisa memprediksi secara pasti, nggak bisa dijadikan pedoman. Jadi dia tidak setuju utilitarianisme. Yang menentukan baik atau buruk yang jelas yang bisa kita kontrol itu goodwill, kehendak baik kita, niat baik kita. Nah ini ada hadisnya kalau ini, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya baik ya insya Allah hasilnya baik, insya Allah. Tapi kalau niatnya jelek, insya Allah hasilnya juga jelek. Tapi yang kita kuasai memang niatnya, motifnya. Hasilnya kita nggak menguasai. Maka perilaku moral itu berawal dari kehendak baik kita. Itu titik awalnya. Nah, asasnya apa? Perbuatan baik itu tadi. Asas yang pertama adalah otonomi personal. Orang disebut baik atau tidak baik, pertama-tama dia harus otonom, dia harus bebas. Orang tidak bisa dinilai kalau dia nggak bebas. Kebebasan itu syarat. Kalau kamu punya ideologi manusia tidak bebas dalam perbuatannya, itu implikasinya orang yang tidak bebas itu tidak bisa dihukum, nggak bisa dianggap salah. Kamu memperkosa orang tapi saya dipaksa ya Pak. Kalau nggak memperkosa saya dipukuli ya. Yo terpaksa tak perkosa gimana? Nah, kamu bisa karena kamu nggak bebas kok. Kalau saya nggak melakukan itu saya dibunuh Pak. Susah saya Pak. Saya terpaksa. Jadi harus otonom. Moralitas punya syarat yang pertama otonomi. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak otonom. Anak kecil itu meskipun dia rajin sholat, meskipun dia baik pada orang lain, jarang orang menganggapnya bermoral. Kenapa? Karena dia masih di level ikut-ikutan.
bukan hasil bebas pilihannya sendiri. Tuh. Makanya kan anak kecil itu masih belum dapat khitab. Dia boleh keliru juga tidak apa-apa, melakukan kebaikan ya tidak apa-apa, tidak dapat pahala, dia masih trial and error, masih belum dapat khitab. Kenapa? Dia belum otonom, belum bisa milih sendiri, bahasa fikihnya belum memayis. Nah, harus otonom dulu. Kalau tidak bebas, ada banyak variabel yang bikin kamu tidak bebas, terpaksa. Kebebasan itu kan lawannya keterpaksaan. Keterpaksaanmu nggak bisa dinilai. Kok kamu kuliah UIN terpaksa, Pak? Bapakku ngancam ya kalau saya nggak kuliah di UIN nggak dikirimi uang. Jadi saya tidak apa-apa kalau kamu terus di UIN nilainya jelek, malas kuliah, itu kamu nggak bisa disalahin. Wong dulu dipaksa kok. Secara moralitas. Yang kedua prinsipnya adalah prinsip respect. Jadi respect itu manusia biarin dia jadi manusia, jangan jadi alat. Kalau di utilitarian tadi, manusia adalah alat untuk mencapai tujuan. Manusia jangan jadi alatnya. Justru manusia harus jadi tujuannya. Tujuannya moralitas itu kan biar manusia hidup tertib, hidup nyaman, hidup harmonis, hidup damai. Jadi selain otonom harus ada respect. Dan prinsip yang ketiga ini yang paling asasi, paling dasar adalah prinsip kewajiban. Jadi kamu melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk itu bukan karena motif apapun, tapi karena itu sudah kewajibanmu. Tuntutan akal sehatmu, tuntutan hati nuranimu yang masih jernih tentunya. Tidak usah cari alasan. Kenapa kamu jujur? Ya memang saya harus jujur. Karena tidak jujur itu jelek. Itu aja. Itu namanya prinsip kewajiban. Kenapa kok kamu rendah hati? Ya karena jangan sampai saya sombong. Sombong itu jelek. Tidak harus ada motifnya. Oke. Kenapa sih kok gayanya gaya kewajiban? Karena segala yang baik yang tadi jadi kewajibanmu itu sebenarnya konsekuensi kalau kamu berpikiran lurus. Kalau kamu masih berpikiran lurus, kamu pasti tahu kalau bohong, kalau berkhianat, kalau tidak setia itu jelek. Itu tuntutan akal sehat. Dan tuntutan akal sehat itu meniscayakan kebenaran. Isinya akal sehat itu kan kebenaran. Itu prinsip kedua. Dan untuk bisa ketemu kebenaran dan berpikir secara sehat, ada syarat kebebasan, seperti yang dibilang tadi. Dan dasar dari semua itu adalah kemanusiaan, kehidupan. Kenapa kok kita tidak perlu cari-cari alasan untuk melakukan perbuatan baik? Karena akal kita masih sehat. Nah, terus kenapa kalau akal harus sehat? Karena kita butuh kebenaran dalam hidup. Dan syarat untuk mencapai kebenaran, kita butuh kebebasan. Dan wadahnya kebebasan itu kehidupan, kemanusiaan. Oh, itu logikanya seperti itu. Jadi kalau dibalik, kita ini hidup dan makhluk yang bebas dan butuh kebenaran. Dan untuk menemukan kebenaran kita perlu akal sehat. Dan hasilnya akal sehat itulah kewajiban-kewajiban moral yang harus kita lakukan. Itulah namanya akal praktis. Tidak lagi hidup di langit kayak kritik akal murni yang di hari apa itu metafisika. Tapi ini praktisnya. Jadi kita hidup sehari-hari dasarnya harus akal sehat. Kok ada orang tega bohong, kok ada orang tega berkhianat, itu pasti dia sedang membohongi dirinya sendiri, sedang mencederai akal sehatnya sendiri. Fatonah itu sebenarnya dia ngerti kalau dia keliru, tapi karena terlanjur merasa enak, terus diterus-terus, dia mengkhianati akal sehatnya sendiri. Maka katanya kan basisnya etik itu harus akal sehat.
Kenapa sih harus pakai akal sehat? Karena akal sehat yang bisa menemukan kebenaran. Dan agar akal sehat bisa beroperasi dengan lurus, dia butuh kebebasan. Jangan terlalu banyak dikasih syarat macam-macam. Dan kalau akal sudah sehat, yang didasari kebebasan, kita menemukan kebenaran, berarti disitulah kita bisa hidup sebagai manusia yang sejati, bukan manusia yang palsu. Nah, itu logika selanjutnya. Manusia yang palsu itu kamu membohongi dirimu sendiri. Kamu pakai banyak topeng. Secara nurani kamu gelap. Ya kan? Banyak topeng itu. Kalau bahasanya Ghazali kan gitu. Hati kita ini kayak kaca. Kalau kita salah satu, ada titik satu. Salah dua, ada titik dua. Lama-lama gelap. Gelap itu kamu, akalmu sudah gak sehat lagi, nuranimu gak jernih lagi. Makanya hati-hati. Kamu masih tetap jadi manusia. Salah ndak apa-apa manusia itu, asal kamu tahu, oh ini sebenarnya salah, aku ndak harusnya kayak gini. Dan kamu pegang itu baik-baik. Karena begitu kamu kehilangan rasa bahwa kamu salah, kalau bahasa Inggrisnya sense of guilty, perlahan-lahan kamu sedang menggusur sisi kemanusiaanmu sendiri. Mungkin demi hukum, mungkin demi apa saja kamu kadang-kadang harus salah. Tapi tetap hidupkan kesadaranmu bahwa aku ini janjane salah. Mungkin saking terpaksanya kamu ujian besok harus bikin kerpean kecil-kecil terus dibawa ke kelas. Terpaksa Pak saya nggak belajar Pak tadi Pak. Yusra popo, yang penting kamu ngerti enggak kalau itu salah? Iya Pak, saya tahu salah. Oke, sip. Kamu masih manusia. Yang susah adalah kamu ngerti salah terus. Enggak Pak, saya ini enggak salah Pak. Saya itu kan pengen cepat lulus Pak. Kalau kamu bikin argumen macam-macam, kamu sedang bikin titik sendiri di akal jernih,mu dan di hatimu. Dan lama-lama akan gelap. Kayak kamu sekali bohong nggak enak, 2 kali bohong biasa, 3 kali bohong, 4 kali bohong, lama-lama kalau nggak bohong malah nggak enak. Berarti kamu kehilangan sisi kemanusiaan. Maka katanya kan, penuhi kewajiban, tuntutan suara hati, suara nurani, akal sehat. Oke, kan menyebut itu, kenapa disebut kewajiban? Ya, karena kewajiban itu kalau dibahasakan dalam segi prakteknya, dalam praksisnya, itu kan kalau kamu, kewajiban itu kan kalau ditulis atau diucapkan biasanya kan pakai bahasa perintah. Kewajiban itu kan berarti kamu jujurlah, kamu rendah hatilah. Kamu itu kan semua kewajiban, sesuatu yang harus kamu lakukan. Perintah, kalau bahasa Inggris perintah itu namanya imperatif. Makanya nanti kalau kamu baca Immanuel Kant, biasanya dibedakan 2. Ada imperatif hipotetis, ada imperatif kategoris. Sama-sama tentang kewajiban, sama-sama suara akal sehat, sama-sama suara nurani. Yang benar-benar moralitas itu imperatif kategoris. Kalau imperatif hipotetis itu biasanya bukan moralitas yang murni. Moralitas hipotesis itu, imperatif hipotesis itu moralitas yang bersyarat. Jadi kalau kamu ingin kumlot, belajarlah yang rajin. Kalau kamu ingin dipercaya orang, jujurlah. Ini bersyarat. Ketika masih bersyarat, ini belum murni moralitas. Kenapa? Masih tergantung dengan syaratnya. Maunya kan, kalau mau jujur, jujur aja. Apakah nanti hasilnya jujur, kamu dipercaya orang atau nggak dipercaya orang, terserah lah. Yang penting kamu harus jujur. Nah itu namanya, kalau ya, kamu harus jujur, itu namanya imperatif kategoris. Tapi kalau masih ada syaratnya, itu namanya imperatif hipotesis. Aku akan setia padamu, tapi kamu juga setia loh ya. Itu kan masih bersayap. Itu berarti belum, sebenarnya dia tidak setia kalau kayak gitu. Masih ada, setianya masih tergantung. Oh, ini sebenarnya kalau dalam agama, inilah yang disebut ilmu ikhlas. Iya, moral for moral, nggak usah mikir tujuan macam-macam. Saya sholat biar semakin tinggi derajatku di depan Allah. Nah itu ada syaratnya berarti. Saya mau sholat jamaah biar dapat 27 derajat Celcius apa Fahrenheit, terserah misalnya. Ah itu berarti masih bersyarat. Allah nyuruh kamu ikhlas kok. Ikhlas itu berarti dikasih 27 ya monggo, nggak dikasih yang monggo. Yang penting Allah nyuruh aku jamaah, aku jamaah.
Itu kewajiban namanya. Nanti 2 minggu lagi kita bahas etika religius. Jadi imperatif hipotetis berarti masih belum murni moralitas. Yang murni moralitas itu imperatif kategoris. Cara bikin imperatif kategoris itu gimana sih? Apakah sesuatu imperatif kategoris atau tidak? Cirinya gampang. Kalau sesuatu itu bisa diuniversalisasi, bisa diuniversalkan, itu biasanya imperatif kategoris. Kalau di Kant, isinya imperatif kategoris itu 3: kebebasan, maksim, universalitas. Kebebasan itu tadi tak jelasin, kamu harus bebas. Yang kedua maksim, maksim itu motif individu, keinginan pribadi. Yang ketiga universalitas. Kalau universalitas itu yang keinginan pribadimu tadi, universalkanlah. Baru kelihatan apakah ini kategoris atau bukan. Misalnya kamu bilang, tak bersyarat kan, aku jujur untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu kan kamu secara individual. Kalau jujur ini terus kategoris apa enggak sih? Mengujinya adalah universalkan kalimat itu. Kalau diuniversalkan bisa, berarti itu kategoris. Misalnya kalau diuniversalkan kan dari aku terus jadi semua orang. Semua orang harus jujur untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau ini masuk akal, berarti universal. Berarti bisa diuniversalkan maksim tadi. Kalau maksimnya bisa diuniversalkan, itu namanya imperatif kategoris. Tapi kalau enggak, berarti enggak. Misalnya, aku setiap kali aku rendah hati, orang selalu mengelus-elus rambutku. Nah, ini maksim dirimu sendiri kan. Jadi kamu rendah hati biar dielus-elus. Tapi kalau kalimat ini diuniversalkan, setiap orang yang berperilaku rendah hati, kepalanya akan dielus-elus oleh orang lain. Nah itu kan tidak masuk akal ya. Apa mesti dielus-elus? Berarti tidak bisa universal. Berarti bukan imperatif kategoris pernyataan itu. Jadi cirinya bisa universal, imperatif kategoris apa enggak, itu bisa diuniversalisasi apa enggak. Yang tak kasih contoh merah itu yang tidak bisa sebenarnya, yang keliru. Bukan imperatif kategoris. Jadi memberi uang itu berarti bukan imperatif kategoris, bukan perilaku bermoral. Aku memberi uang untuk mendapatkan simpati temanku, terus diuniversalkan, setiap orang harus memberi uang untuk mendapat simpati orang lain. Tidak masuk akal. Berarti tidak universal pernyataan itu. Meskipun ternyata kamu begitu, meskipun ketika kamu ngasih uang temanmu jadi simpati, tapi nggak bisa diuniversalkan. Nggak setiap orang begitu. Berarti apa? Memberi uang bukan perilaku bermoral, bukan imperatif kategoris. Caranya kayak gitu. Nanti dibaca lagi. Oke.